Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kawan-kawan, selamat bergabung, selamat datang kembali di acara Zoom KBP Nusantara kita ya. Dan pagi hari ini kembali kita kedatangan tamu spesial, konten kreator terbaik saya yaitu Teh Nita ya, yang kali ini akan membawakan satu materi penting yang mungkin beberapa teman-teman sudah menunggu materi ini ya. Bagaimana menyusun perencanaan konten. Goals dari materi ini adalah yang pertama teman-teman sudah paham nanti bagaimana cara membuat konten sendiri ya. Kemudian juga bagaimana membuat skrip konten. Dan yang ketiga apa lupa saya, nanti Nita yang jelasin lah. Gitu ya. Tapi yang jelas buat teman-teman silakan disimak materinya. Dan seperti yang saya sampaikan di grup tadi ya, teman-teman yang sudah ikut, harapan saya wajib praktek. Karena mungkin ada satu materi ini belum pernah disampaikan ya, mungkin juga beberapa agensi juga belum pernah menyampaikan ini, yakni menggunakan apa ya melakukan teknik membuat skrip dengan menggunakan chat GPT. Nah, polanya seperti apa? Beberapa teman-teman sudah tahu mungkin, tapi kita coba sedikit perdalam ya. Nanti untuk level advance-nya nanti bisa sama saya, nanti saya akan coba jelaskan, tapi nggak sekarang ya. Yang jelas teman-teman tahu dulu nih teknik dasarnya seperti apa. Nanti pas kesananya nanti bisa kita olah bareng-bareng. Oke, itu aja mungkin saya serahkan kepada Teh Nita. Mangga Teh, waktu dan tempat dipersilakan Teh. Oke, terima kasih Pak. Ini mohon maaf ya kameranya di sini tapi layarnya ada di sini, jadi bakalan banyak kelihat ke sini gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, oke teman-teman, perkenalkan nama saya Anita, saya konten kreator di KBP. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat konten-kontennya Pak Sakti, itu syutingnya sama siapa, dieditinnya sama siapa, skripnya dari siapa. Kalau skrip sih ada dari saya, ada dari Pak Sakti. Kalau syuting saya videografernya, terus editornya juga. Jadi main behind the scene gitu ya disebutnya. Nah, oke, di sini saya mau jadi ini PPT sedikit kok, cuma berapa ya? Cuma 18 slide. Tapi karena langsung praktek, jadi mohon untuk disimak baik-baik. Nanti tetap ada recordnya ini karena sambil di record ya. Saya share screen dulu. Bentar, share screen. Udah kelihatan belum? Sudah, sudah. Udah ya, aman ya. Oke. Ih, mau segini nggak apa-apa kan kelihatan ya? Tiba-tiba nggak mau ini, full screen nih. Oke, yang pertama ini judulnya Content Planning for Property untuk properti ya. Gimana cara membuat ide konten dan membuat skrip sederhana dengan ChatGPT. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran dari mana idenya, kalau misalkan KBP bikin bikin konten yang komedi gitu ya, itu udah pasti idenya Pak Sakti. Cuma kalau misalnya kayak edukasi, terus hard selling juga banyak banget yang sama saya dibikinnya lewat ChatGPT. Nah, tujuannya nanti teman-teman itu bisa yang pertama konten yang menarik itu, yang kedua membuat skrip, yang ketiga membuat rencana konten yang baik meski tidak ke lokasi atau yang biasanya disebut sama content planning gitu ya. Nah, cuma untuk materi yang ketiga ini teman-teman harus menguasai dulu dua materi pertama yang membuat ide konten yang menarik, terus membuat skrip juga gitu. Oke, ini yang biasanya sama saya dipakai. Sebenarnya kalau di kan saya pakainya PC ya, pakainya komputer. Sebenarnya ada tiga sih, ada ChatGPT, Gemini, sama Copilot. Cuma Copilot ini dia kalau bikin script agak kurang gitu. Nah ini kan ada tiga ya, teman-teman bisa lihat Gemini sama ada yang oh bulat itu ya, tahu nggak logonya apa? Sekarang baru-baru ini, baru akhir tahun kemarin. Ada yang tahu nggak? Coba sengaja Iya. sama saya nggak dibahas. Ya, Nah, betul.
Meta AI. Meta AI juga kalau buat skrip sendiri saya belum pernah nyobain sih. Cuma kalau misalkan lagi gabut-gabut gitu ya, butuh temen curhat, saya pernah iseng nyobain nih ke ChatGPT, ke Gemini, Meta AI yang lebih bahasanya lebih manusia itu yang ChatGPT. Kalau Gemini dia pokoknya kekeh gitu, brandingnya sebagai AI bahasa mesin gitu. Kalau ChatGPT dia masih masih oke lah gitu, bisa dibikin casual gitu sama kita. Nah, Meta AI ini saya udah pernah coba juga, tapi untuk cari-cari informasi aja. Mungkinnya nanti kalau misalnya teman-teman lebih cocoknya pakai Meta AI juga nggak masalah. Cuma ini tuh kayak ada rumus-rumus formnya gitu. Jadi ada promnya. Nah, kan prom itu nanti kalimat perintahnya itu buat mereka jadi nggak cuma sekedar kayak buatkan skrip berdurasi 1 menit untuk perumahan Islami di Bandung Timur, biar nggak gitu doang gitu ya. Nah, kita langsung aja ke materi yang pertama, membuat ide konten yang menarik. Nah, ini tuh buat ide konten itu biasanya ada tema-tema tertentu gitu ya. Cuma secara umum, secara gamblang ya, ini sama saya dirangkum. Itu yang pertama ada edukasi, ada lokasi dan keunggulan, terus ada testimoni pelanggan sama konten visual. Konten visual ini tuh dia bisa berupa hard selling atau bisa kan kalau hard selling ada voice over atau kita syuting gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau yang tanpa VO, kalau misalnya teman-teman lihat nih, misalkan kayak apa ya, house tour. House tour itu kontennya masuknya ke konten visual gitu. Hard selling juga hard selling, dia pasti menampakkan kayak sisi depan, sisi ruang tamu gitu kan, kalau rumahnya ada rumah contoh gitu ya. Nah, itu masuknya ke konten visual. Nah, kalau misalkan lokasi dan keunggulan biasanya ada ini. eh, Kalau dari, misalkan kita pakai contohnya SIV gitu ya. SIV dari keluar tol Sadang lewat mana sih gitu, atau kalau IGG dari stasiun Nagrek kemana sih gitu. Nah, itu lokasi dan keunggulan gitu. Bisa juga kayak ada biasanya yang 3D peta tuh kayak ini perumahan, terus ke sini ada rumah sakit kampus Unisba, terus ke sininya ada pembangunan SC Tol Getaci, ke sininya ada stasiun Nagrek, terus gitu-gitu. Nah, itu masuk lokasi dan keunggulan. Kalau testimoni pelanggan mah udah pernah lihat lah ya teman-teman, kayak yang waktu itu pernah dikirim sama AJL-nya langsung. Kan ada testimoni pelanggan. Kalau edukasi, nah biasanya ini nih, ini edukasi selalu saya pakainya ChatGPT gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh prompt. Kelihatan nggak ya? Sama saya di Zoom coba ya. Kelihatan kah? Kita lihat dulu promptnya ya. Promptnya itu buatkan 20, ini yang biasa saya pakai nih. Yang biasa saya pakai, buatkan 20 referensi ide konten yang menarik dan berpotensi viral untuk promosi perumahan Islami di kawasan Bandung Timur dan program menabung rumah di Purwakarta. Kalau misalnya teman-teman bahasanya mau terserah mau kayak buatin 50, kalau 50 setahu saya ChatGPT nggak sanggup. Jadi biasanya saya mintanya 20 aja gitu, 20 referensi konten gitu ya. Nah, nanti dia bakalan keluar nih. Ini yang pertama ada promosi perumahan Islami di Bandung Timur. Nah, nanti dia kasih semuanya tuh kayak virtual tour perumahan Islami. Itu ide-ide kontennya ya, ada 20 gitu. Kenapa Bandung Timur jadi surga hunian Islami? Dikasih ya tuh infografis tentang akses mudah, udara segar, dan pertumbuhan kawasan Islami segala macam. Nanti itu tuh nggak semuanya saya ambil. Jadi misalkan ada 20 nih. Ternyata yang serak itu cuma sekitar 5 gitu ya. Udah, si 5 itu misalkan yang pertama tentang infografis misalkan ya, yang kedua testimoni, yang ketiganya keunggulan rumah perumahan syariah, terus ada lagi apa ya, konten storytelling gitu sih ya, gitu misalkan, kan kayak gitu. Ya udah diambilnya itu aja. Tahu kalau baru-baru ini saya nyobainnya itu ini apa namanya tuh, eh tuliskan sebutkan kata kunci untuk investasi perumahan Islami gitu. Nanti si ChatGPT-nya bakal langsung ngasih gitu ya. Nah, ini kalau misalkan untuk
Kan dia ada A tuh tadi Perumahan Islam Bandung Timur. Ini buat yang di Purwakarta tuh. Dia juga ngasih. Ini kan tadi 10, ini jadi 20 kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman buka langsung di ininya, di ChatGPT-nya, itu nanti suka ada dia ngasih tips kayak misalkan kita lihat ya, kita lihat langsung ke ChatGPT-nya. Ini juga saya fun fact-nya ya, bikin materi ini tuh pakai ChatGPT. Jadi semuanya bisa pakai ChatGPT ini. Misalkan ini kayak tambahan, gunakan musik latar lembut dan menyenangkan. Kelihatan kan ya? Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan yang tadi mau kita praktekin nih, kita praktekin, kita copy dulu promnya, buatkan 20 referensi di konten gitu. Nih, kita langsung ke gedein ya, kalau nggak kelihatan. Nah, Promnya kurang jelas katanya nih. apanya? Promnya kurang jelas. Promnya kurang jelas. Ntar nih, promnya nih. Kelihatan kah? Di Zoom aja, Pak. Kalau nggak adjust mah. Sudah kelihatan, Teh. Kelihatan? Sip, 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 sip. Kelihatan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau PPT-nya, nanti sama saya dikasih kok. Tenang aja. Nah, pertanyaannya pasti ada yang nanya habis ini. Ini kenapa giliran yang sama saya di screenshot di PPT itu bentukannya kayak gini? Bentukannya kayak gini ya, tulisan gini. Sedangkan yang ini di tabel gitu. Sebenarnya gampang, tinggal minta aja buatkan dalam bentuk tabel. Udah gitu. Kalau misalkan baca yang tadi mah pusing, yang ini mah enak gitu kan tabel kayak ada ide konten, ada deskripsinya sebelahnya gitu. Kalau saya sih emang biasanya dalam bentuknya tabel, apa-apa tuh kayak misalkan nanti ada di slide selanjutnya ya. Ini ide-ide kontennya. Dari 20 ini silakan diambil beberapa aja gitu. Kalau misalkan masih kurang gitu ya, tinggal tulis lagi aja gitu. Adakah eh, referensi ide konten lain yang sudah terbukti viral di sosial media? Pokoknya kita mau pakai bahasa kayak ke temen gitu ya, bahasa casual juga nggak apa-apa. Nah, dia bakalan ngasih, kita tungguin dulu aja. Nah, misalkan udah dapet nih tema atau judulnya mau apa gitu ya. Katakanlah kita mau ngambilnya quick tips dan edukasi. Nih, kan ada ya contohnya 3 tips memilih rumah Islami yang bebas riba dan investasi aman. Kan IGG tuh punya banyak keunggulan gitu ya. Kalau saya mah biasanya biar memudahkan pas ngeditnya, saya bikin ini PSP IGG selesai ditulis. Jadi kalau misalkan bingung gitu ya, udah tinggal lihat aja di list. Oh ini key selling point di IGG apa aja gitu. Ini bisa. Atau kalau misalkan nggak mau ribet dicatat-catat gitu mah di komputer juga bisa atau di WhatsApp dibikin note gitu juga bisa. Itu ya. Itu untuk ide-ide konten. Nanti ide kontennya kalau saya kan biasanya sehari kalau bikin script itu sekitar 6. Biasanya dilihat dulu nih udah dapet winning konten yang hard selling atau belum. Kalau misalkan udah dapet berarti bagiannya untuk bikin konten script yang soft selling atau misalkan edukasi. Berarti ya udah nyarinya buat edukasi gitu. Di promnya juga ini aja 20. Kalau tadi kan promnya itu mana nih? Referensi ide konten yang menarik dan berpotensi viral. Berarti nanti ditambahin aja buatkan 20 referensi ide konten edukasi yang menarik dan berpotensi viral. Udah tinggal dimasukin aja. Itu ya sebenarnya. Kalau misalnya kita mau nyobain di eh, apa namanya tuh di Meta AI gitu ya, kita cobain di Meta AI. Mana sih Meta? Kok nggak ada ya di web bisnis ini? Di Meta AI, bentar, 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 bentar.
Bisa nggak ya? Coba. Kalau Gemini apa bedanya ChatGPT sama Gemini? Kalau ChatGPT itu dia beda perusahaan gitu. Kalau misalkan Gemini dia bawaan dari Google. Nah, kalau misalkan teman-teman di handphonenya, di handphone ada aplikasinya. Jadi nanti bisa cari aja di Google Play Store gitu ya, atau di Google Play Store sih. Nanti ada Gemini, logonya tuh kayak bintang, apa ya, bintang gitu lah. Logonya bintang. Nah, Meta AI. Dia bisa pakai bahasa Indonesia nggak ya? Kita cobain. Ini masih prom yang tadi ya. Masih prom yang sama nih, sama ChatGPT. Ih, dia edukasi ada apa aja, konten promosi ada apa aja. Jadi kalau penggunaan AI-nya gitu, itu mah preferensi masing-masing. Kalau misalkan enaknya kan kalau Meta AI udah ada di WA tuh. Nah, ya udah deh. Cuma karena saya mau biasa di ChatGPT gitu ya. Nah, udah ada dua aja kayak tadi. Gitu. Kita balik lagi ke slide. Itu contoh prompt. Nah, prompt itu adalah kuncinya. Jadi teman-teman tuh memang harus explore sendiri kata kuncinya buat bikin prompt untuk bikin perintah ke si, katakanlah kita pakai ke chat GPT gitu. Nah, di mana gimana caranya nyari nge-explore si promptnya itu? Kalau saya biasanya dari Instagram sama TikTok. Cari-cari aja kayak apa ya, rumus rumus prompt ChatGPT untuk membuat konten gitu-gitu itu pasti banyak banget gitu. Atau misalnya mau nyari tahu sendiri juga nggak masalah. Itu lebih apa ya? Lebih bagus lagi. Cuma kalau buat ini apa namanya? Buat script saya biasanya pakainya itu. Oke, sampai sini materi pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Saya kasih waktu bagi yang mau bertanya. Apa kecepatan jelasinnya? Apa bagaimana? Lewat kecepatan soalnya. Udah aman berarti ya kalau misalkan ide konten. Oh iya nih, kalau misalkan kita mau bikinnya tuh ide kontennya dalam bentuk kata kunci gitu ya. Buatkan kita ini nyobain aja promptnya. Kata kunci. Sebutkan deh jangan buatkan. Sebutkan kata kunci hmm, yang bisa digunakan sebagai ide konten untuk edukasi. Gini ya, sebutkan kata kunci yang bisa digunakan, sebutkan kata kunci sebanyak-banyaknya. Hmm. Untuk edukasi perumahan Islami, nah, mana edukasi perumahan Islami Purwakarta, kita cobain. Dia bisa kasih nggak? Hmm. Nah, ini kan ada tuh rumah asri. Nah, ini bisa jadi kalau misalkan tema yang mau diangkatnya asrinya gitu ya. Bisa atau misalkan rumah asri Bandung Timur mau dijadiin dipakein di hook ya. Di hook juga bisa banget. Tuh. Nah, kurang lebih tuh dia ngasihnya ada berapa? Kita tungguin dulu ya.
Wow, banyak sekali. Ini ada kenaikan nilai properti Islami. Nah, ini kan sebuah bisa kita angkat jadi ini jadi ini nggak harus sih, nggak harus. Kalau misalkan mau di luar 4 itu nggak masalah. Cuma tadi kan secara umum, ya, secara gambaran umumnya biasanya kalau di properti kayak gitu. Kalau misalkan mau yang lain juga nggak masalah gitu. Atau misalkan kadang teman-teman ini nggak sih ngelewat nggak sih ke FYP-nya teman-teman? Kemarin-kemarin tuh ngelewat ke saya ada eh, ceritanya dari syutingnya tuh kameranya dari dalam mobil gitu ya, nge-shoot ke apa namanya drivernya, terus ada motor yang merah, nah motornya berhenti makan gorengan, terus kaca mobilnya dibuka, terus itu apa gitu. Nah itu tuh sebenarnya pas saya lihat di bawahnya tuh Yamaha Indonesia gitu, dan motor si pemotornya itu dia pakainya Aerox gitu ya kalau nggak salah, Yamaha Aerox gitu. Nah itu soft selling masuknya, jadi bisa aja kalau misalkan mau kayak gitu gitu. Jadi nggak kelihatan kayak jualan motornya gitu kan, malah dia nyeritainnya tentang bagi si gorengan ya mau gitu, kasih aja ke yang di dalam gitu. Itu bisa juga kayak gitu, itu bagus tuh. Saya lihat itu kan pertama tuh dari Yamaha, terus diikutin sama Honda, terus diikutin lagi sama Kamar Gadget jualan handphone gitu. Itu bagus. Terus ada juga kalau Yamaha tuh waktu itu saya ngelihat motornya Fazio di lampu merah, dia ngasih ke anak kecil yang suka ada apa sih minta di amplopin gitu loh, ngasih-ngasih amplop. Nah, itu juga bisa ide konten. Bisa di kita kalau misalnya awal-awal tuh nggak apa-apa kalau mau apa namanya istilahnya ngejiplak gitu ya. Tapi jangan ATP banget gitu, harus di agak ditambah kreativitas kita dikit gitu, jangan plek-ketiplek banget nanti wah imitasi banget dong kalau kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Jadi bebas, nggak harus 4 unsur yang tadi. Nih, ini sudah ada 80. Nah, jadi dari 80 ini kan banyak banget ya. Teman-teman ambil aja. Misalkan hari ini mampunya bikin skripnya, mau nyobain dulu dua-dua aja teh, ya udah nggak apa-apa. Ambil aja dua. Misalkan kayak ini kenaikan nilai properti Islami ya nomor 62. Ini diambil misalkan. Terus hmm, kita ambil lagi fasilitas syariah di perumahan Islami. Ini bisa bisa diangkat. Misalkan mau ngambil dua itu. Udah kita keep. Nah, tapi saya mau disclaimer dulu. Jadi kalau misalkan ini menurut penuturannya Pak Ilmi gitu ya, ketika si kontennya tuh apa namanya diiklankan, coba hindari teman-teman yang pertama jangan masukin nomor telepon, jangan masukin kata-kata syariah, jangan. Jadi lebih baik perumahan Islami atau transaksinya sesuai syariat, bukan syariah ya. Karena itu agak-agak gimana gitu. Terus ada juga video-video yang nggak bisa diiklankan. Jadi kan maksudnya sayangnya kita udah bikin video capek-capek gitu, ternyata nggak bisa diiklanin gitu. Itu ya. Itu untuk prom-promnya. Teman-teman bisa coba-cobain aja sendiri gitu. Atau misalkan mau gabut gitu ya, saya juga kalau lagi gabut nggak ada kerjaan, tanyain aja ChatGPT. Misalkan, halo ChatGPT, kamu lagi apa gitu. Santai aja sama si ChatGPT gitu. Anggaplah dia teman sendiri gitu. Itu udah tuh dapat ide konten. Terus kita masuk materi yang kedua, membuat skrip. Nah, gimana caranya membuat skrip? Sebelum kita tahu bikin skrip itu kayak gimana, kita harus lihat dulu struktur skrip. Jadi skrip ini tuh ibaratnya kalau dulu kita zaman sekolah belajar bahasa Indonesia kan ada teks eksposisi, teks narasi, kayak gitu-gitu ya. Teks deskripsi, ada strukturnya juga skrip tuh. Yang pertama itu ada hook. Hook teman-teman udah banyak yang tahu lah ya. Hook tuh 3 detik pertama itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau teman-teman udah bisa menganalisis konten, itu ada di analisis setiap mau di TikTok ataupun di Instagram, itu ada analisisnya kayak orang-orang tuh biasanya retensinya eh, nonton video kita tuh sampai di detik keberapa sih kebanyakan gitu. Nah, di situ ada analisisnya. Itu ada yang pertama ada hook, yang kedua ada konten, isi kontennya. Misalkan konten soft selling gitu ya. Kalau konten hard selling mah gampang gitu ya udah,
Misalkan kayak cari rumah dengan suasana asri, Islamic Kindergarten solusinya ya udah tinggal langsung aja promosiin apa aja keunggulan Islamic Kindergarten gitu. Kalau misalkan itu hard selling, kalau soft selling berarti kan kita nggak langsung kayak gitu ya. Berarti kita ada kayak misalkan depannya kalau kemarin tuh saya ngasih fakta-fakta misalkan 15% dari 15% dari 5.000 orang bla 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 bla, ternyata bla bla bla, gitu. Kasih dulu faktanya, terus nanti di promosinya justru sedikitin. Kalau misalnya hard selling banyak promosi, soft selling berarti yang sedikit. Kalau misalkan mau edukasi, pure aja edukasi, nggak ada embel-embel promosi gitu. Jadi kalaupun mau ada promosi di akhir, kayak ya udah eh, kayak di Bandung Timur ada mau tahu, yuk lanjut komen di bawah. Bisa tuh edukasi. Akhirnya diselipin marketingnya di situ aja gitu promosinya ya. Sama yang terakhir ada CTA atau call to action. Ini berisi kalimat ajakan, misalkan bisa aja buat hubungi nomor yang tertera di bio atau misalnya komen di bawah bisa, terus klik link di bawah bisa. Pokoknya menyuruh kita itu penonton konten kita itu untuk melakukan suatu action aja. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen naik nih, pengen naik apa ya, engagement itu kayak jangkauannya gitulah, jangkauan si kontennya sampai kemana, itu biasanya yang berpengaruh tuh komen, share, sama save. Tuh, kalau misalnya teman-teman, misalnya saya suka nonton kontennya Raymond Chin gitu ya. Raymond Chin pasti dia minta buat save di TikTok gitu ya, kan short video gitu. Kalau di YouTube kan biasanya suka pada mintanya tuh di subscribe. Nah, itulah CTA gitu. Ada yang ditempatkan di awal, ada yang ditempatkan di akhir gitu. Nah, ini tadi referensi 20 ide konten. Udah dapat nih misalkan. Teman-teman ya udah bisa aja langsung dikembangkan. Tapi kalau saya pribadi daripada capek-capek gitu ya udah gue minta promnya sekalian aja gitu. Buatkan 20 referensi ide konten yang menarik dan berpotensi viral untuk promosi perumahan Islami di kawasan Bandung Timur dan program menabung rumah di Purwakarta, beserta negatif hook yang membuat audiens penasaran, kontroversial, dan provokatif. Buatkan dalam bentuk tabel. Nah, hook ini kenapa saya pakainya negatif hook? Karena biasanya kayak kalau misalnya positif hook lebih apa ya, biasa aja gitu. Kalau negatif hook kayak jangan beli rumah di sini kalau Anda nggak mau hidup Anda berkah. Nah, itu kan negatif hook. Sebenarnya negatif hook tuh nggak yang berbau gimana-gimana, cuma karena ada kata jangan, tidak, itu udah masuknya tuh ke negatif hook. Kayak gitu. Hook juga banyak ya. Ada curiosity hook, terus ada solution hook yang gitu-gitu. Teman-teman itu mah bisa nanti bersama Pak Sakti ya. Nah, cuma kalau untuk hook sendiri, biasanya saya pakainya yang pertama tuh penasaran, bikin penasaran, terus sama kontroversial. Kenapa kontroversial? Berita di Indonesia kan kalau kontroversial dikit, naik gitu kan. Nah, saya pakainya kontroversial gitu. Jangan lupa minta dibuatkan dalam bentuk tabel, nanti udah ada deh hasilnya. Nah, nih, tabel ide konten promosi. Teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, judulnya apa? Yang pertama, kenapa banyak yang salah pilih properti? Negatif hooknya beli rumah malah jadi beban. Cari tahu kenapa. Deskripsinya nanti dia ngasih tahu, nanti isinya tentang edukasi tentang pentingnya memilih properti Islam bebas riba dan denda. Ini udah enak banget nih, udah dikasih nih negatif hooknya. Atau misalkan kalau saya pribadi, kenapa ya negatif hooknya sama judul konten malah lebih enak judul konten, ya udah judul konten aja gitu. Jadi jangan terlalu terpaku. Ini tuh cuma referensi aja. Selebihnya sesuai kreativitas teman-teman gitu. Seperti ini. Jadi biasanya kan kalau saya mintanya 20-20 tuh. Nah, ini yang ke screenshotnya cuma sampai 11. Jadi kayak beginilah biasanya kalau misalkan saya bikin. Nanti diambil aja kayak bagusnya nomor satu nih negatif hooknya, tapi kayaknya bagus dimasukin deskripsi kontennya yang eh, ide nomor dua. Ya udah kalau kayak gitu ambil aja ide nomor dua, tapi hooknya pakai hook nomor satu gitu, atau pakai judul konten nomor satu, kayak gitu juga bisa.
Ya, jadi jangan selalu terpaku ini mah saya ngasih referensi, selebihnya teman-teman yang praktek gitu. Oke. Nah, misalkan tadi kan udah ada nih 20 apa ya, udah 20 ide konten sama hooknya juga tuh. Nah, sekarang tinggal kita yang mengembangkan promnya. Kita ambil contoh nomor satu ya. Kenapa banyak yang salah pilih properti nih, teman-teman? Kenapa banyak yang salah milih properti? Kita ambil yang itu ya, katakan, katakan contohnya. Oke, nih, dikembangin lagi nih promnya. Kembangkan ide konten nomor satu untuk perumahan Islami di daerah Bandung Timur yang hanya berjarak blah menawarkan apa aja, terus harganya berapa. Jangan lupa, akhiri dengan CTA, survei lokasi dengan menghubungi tim marketing sekarang. Buat dalam durasi 60 detik. Jadi sebenarnya, apa ya, bukan rumus ya, eh, bukan ramuan juga apa ya. Jadi promnya itu intinya minta dia kembangkan ide nomor berapa, kasih keunggulan-keunggulannya, KSP ataupun apa ya, selling pointnya IGG atau SIP atau apapun itu. Terus ditambah lagi, jangan lupa harga, lokasi, yang kayak gitu dimasukin. Minta buat akhiri dengan CTA. Kenapa teh nggak minta hook? Kan hooknya udah ada tadi di ide konten. Nah, berarti sekarang karena kita udah dapat hook, yang kedua ketiga kan strukturnya itu adalah konten dan CTA. Berarti kita nyari konten dan CTA. Kita udah kasih bahannya, akhiri CTA-nya kita mau apa gitu. Kalaupun nggak mau ditambah akhiran CTA juga nggak apa-apa sih. CTA mah nggak akan jauh dari. Mau tahu info lebih lanjut, yuk komen di bawah gitu. Pasti kayak gitulah. Teman-teman juga udah pada paham gitu. Jangan lupa buat durasinya berapa detik. 30 detik kah? 60 detik? 2 menit? 3 menit? Kalau misalkan edukasi, itu edukasi biasanya sih 60 detik kah? Kalau misalkan hard selling 30 detik, soft selling 60 detik masuk. Edukasi sebenarnya mau sampai 3 menit pun gak masalah gitu. Kalau saya pribadi, kalau edukasi 3 menit, ngeditnya lama gitu ya. Kecuali kalau misalnya temen-temen tuh full ngomong gitu. Kalau misalnya kayak Raymond Chin gitu kan, dia mana emang udah punya ilmunya gitu. Jadi gak masalah juga kalau misalkan dia mau nalar gitu di luar kepala. Nah, nanti pasti kayak gini. Eh, Kenapa teh di contohnya si ChatGPT terus nggak Gemini? Kalau Gemini, jujur jujur li ini mah Gemini dia agak kurang sih kalau misalkan bikin skrip. Kalau untuk ide konten dia bagus gitu. Tapi kalau untuk bikin skrip agak kurang gitu. Ini kan ada openingnya ya. Yang diambil mah tetap aja pernah dengar cerita tentang orang yang beli rumah tapi malah jadi beban. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Kita ambil yang voice overnya aja. Ini visualnya saya mah jarang lihat ininya sih. Yang penting mah voice overnya aja. Karena kalau misalkan teman-teman udah kebayang mah gitu ya, sama konten-konten udah sering lihat konten orang lain juga, yang penting mah ya udah voice overnya aja gitu, storytellingnya aja gitu. Mau diikutin visualnya kayak ini suasananya asri berarti apa ya, kayak gunung gitu, fasilitas berarti giatnya komunitas Islami kalau misalnya punya footage-footage orang lagi kajian gitu, kayak ada rekaman kajian, ikut kajian UHA gitu kan bisa. Nah, closing ini untuk mengembangkan prom. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Takutnya kecepatan, kalau misalnya mau minta diulangin, nggak apa-apa. Atau mau tanya, mau langsung open mic boleh, ditulis di kolom chat juga boleh. Enggak, saya izin minum dulu ya. Yuk silahkan, teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Asik dulu. Sudah paham sampai sejauh ini? Dibantu komen ya teman-teman, takutnya
malah nggak malah ini malah pusing lagi karena sebenarnya materinya memang sedikit ya, memang karena harus praktek gitu. Sampai 10.52, kalau misalnya nggak ada yang komen, saya lanjutin ya. Saya lanjutin ya sampai 52. Nah, udah 52 lagi. Ntar lagi deh, bener yakin ini udah pada paham semuanya. Ah, udah pada paham, alhamdulillah. Kita mau lanjutin karena konten plan ini agak pusing sih. Soalnya sebenarnya kalau untuk teman-teman yang masih pemula bikin konten, ini bagus gitu. Cuma kalau misalnya memang tipikal orangnya yang tertutup cocok, kalau yang orangnya enggak, saya mau supaya improvisasi, ini kurang cocok gitu. Enggak Oke, nanya. Ngerti. wait. Bentar. Astagfirullah. Ini kita buat berapa presentasi antara fitur dan benefit 50. Hmm, Enggak juga sih, saya pun nggak tentu. Misalkan fiturnya punya fasilitas gitu ya, fasilitasnya one gate system, terus kayak benefit yang didapatkan ini nih, enggak harus selalu 50-50 atau 30-70 kayak gitu, enggak harus selalu sih. Tergantung sama hmm, konten kita. Karena kalau misalkan durasinya 30 detik, itu terbatas banget. Kalau durasinya 30 detik terbatas. Dan setiap konten itu pasti ada satu highlight. Misalkan ya, katakan yang pertama ini ada tentang lokasi. Yang kedua tentang fasilitas. Yang ketiga itu tentang bangunannya gitu ya. Nah, kita mau ngambil kalau 60 detik nih, 60 detik dan kita bisa bikin skripnya, yang tiga ini bisa masuk. Tapi kalau misalkan ternyata, waduh, kalau misalkan tiga-tiganya dimasukin, durasinya malah jadi 2 menit nih, kelamaan nanti pas ngeditnya. Ya udah berarti dua atau cuma satu aja. Nah, satu itu kan, kalau misalnya kita berceritanya apa ya, dengan penuh apa ya, dengan excitednya apa bahasa Indonesia, excitednya bentar, excitednya penuh semangat gitu ya, itu juga bisa jadi ini, bisa jadi panjang gitu. Jadi nggak harus 50-50, terserah teman-teman aja. Misalkan, ah saya mau pokoknya pengen menonjolkan fasilitas fitur-fiturnya gitu. Ya udah, itu aja gitu. Mau benefitnya, toh kalaupun orangnya serius nonton ya, pas lihat fiturnya, oh iya ya fiturnya ini berarti enak. Nanti kalaupun lebih aman nih, misalkan katakan gate-nya one gate system gitu ya. Oh iya benar, kalau dua gate kita nggak tahu, orang asing tiba-tiba masuk aja. Kalau cuma satu ini, oh iya benar, bisa kayak gitu. Itu untuk Pak Priyatna, apakah sudah terjawab? Kita lanjut ke Kang Adi. Untuk bikin hook yang menarik gimana Teh? Karena itu kunci, iya benar. Hook yang menarik sebenarnya tadi ya promnya. Kita lihat contoh prom ini. Nah, hooknya. Kita langsung praktek aja ya, teman-teman. Kita langsung praktek. Coba buatkan 20 referensi referensi apa ya, negatif hook sih kalau saya biasanya negatif. Eh, negatif curiosity. Negatif curiosity itu penasaran ya. Oh iya benar, curiosity untuk konten edukasi pemahaman Islami. Misalkan ini negatif curiosity kurang gitu ya, misalkan eh, eh, kontroversial, terus provokatif,
Apalagi ya, hmm, dan berpotensi viral. Kita coba tungguin ChatGPT. Hmm. Nah, ini udah ada 20. Kita lihat aja ya. Misalkan di sini, hmm, nih nomor 3. Kaya harta, tapi hidup tak tenang. Ini efek buruk riba yang jarang dibahas. Nah, berarti kan dia ngasih tahu ke kita, oh berarti ini kita akan membahas tentang riba. Um, Mudaratnya riba apa aja gitu. Kenapa kita nggak boleh terlibat dalam riba gitu, transaksi yang riba. Nah, kita bisa masuk ke sini. Sebenarnya semuanya ada di sini. Misalkan 20 ini nggak kurang gitu ya. Carikan untuk klien yang serupa namun lebih menarik perhatian audiens. Hmm. Nah, pokoknya semuanya dicoba-cobain aja, atau kalau misalkan temen-temen sering, pasti sering lah ya buka TikTok atau Reels gitu, minimal mah TikTok gitu atau Reels aja juga nggak apa-apa. Di situ tuh kita pasti ada kayak apa namanya, kita pasti nontonin konten yang misalkan perumahan mah ada. Ya pokoknya di konten-konten perumahan kita bisa juga contoh pupuknya mereka gitu, kayak dari apa ya, dari Pinhome biasanya saya teh ngiri apa namanya, nyontek. Ya memang nyontek sih, saya juga masih nyontek ya. Pinhome, terus dari RHI gitu ya. RHI kalau ini kan sangat-sangat muslim sekali gitu ya, agak-agak berlakukan dengan eh, gaya gaya apa ya, gaya actingnya Pak Sakti. Jadi saya nyarinya tuh konten-konten yang oke tuh sekiranya cocok buat Thailandnya juga gitu. Kalau misalnya teman-teman Thailandnya iya, terus teman-teman ngerekam sendiri gitu, itu ya udah sesuaikan aja sama bahasanya. Kalau misalkan nggak serak sama hook, nggak usah gitu. Pokoknya yang jadi kunci di konten itu adalah percaya diri dan menjadi diri sendiri gitu. Kalau misalkan kayak dulu saya waktu 2022 apa 2023 gitu ya ngonten, tapi voice tone itu apa ya bahasa Indonesianya, suara suara voice tone, ya pokoknya suara saya itu tuh kayak food vlogger yang wah sangat excited gitu kan. Misalkan katakanlah rumah besar tanpa berkah, apa gunanya hidup nyaman tapi dosa terus. Saya banget, itu bukan saya banget, itu tertekan banget rasanya kalau misalkan nggak jadi diri sendiri gitu ya. Jadi makanya yang pertama pede, yang kedua jadi diri sendiri. Pokoknya jadi diri sendiri aja gitu. Tahu ini nggak sih, konten-konten kreator di luar sana tuh ada yang nggak cakep-cakep amat gitu ya, kayak siapa ya yang nggak ganteng-ganteng banget. Kalau saya biasanya ngeliat tuh Bobocu, tahu nggak? Bobocu yang dia tuh sebenarnya mukanya nggak tampan-tampan banget gitu, tapi dia bisa mix and match outfit dan dia pede dengan dirinya sendiri. Nah, kayak gitu loh, kurang lebih gitu ya. Atau siapa ya? Ya kayak gitu kurang lebih. Intinya ada di kuncinya percaya diri sama menjadi diri sendiri. Kalau misalkan memang gayanya kayak rumah besar tanpa berkah, apa gunanya hidup nyaman tapi dosa terus bertambah? Kayak gitu, suaranya gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu semuanya kuncinya di ChatGPT, dan kita mau explore. Kalau misalnya kitanya nggak ada keinginan untuk mengeksplor, mah susah sih ya kalau menurut saya. Gitu. Apakah sudah terjawab nih, Kang Adi? Kurang lebih seperti ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus bersahabat, bersahabat banget sama AI zaman sekarang mah. Mempermudah hidup, itu mah saya juga kerja di ChatGPT.
ke materi selanjutnya. Ini ada membuat konten plan. Nah, konten plan ini teman-teman mungkin ada yang pernah dengar kalender konten dan segala macam. Dulu saya pernah pakai ini. Yang jadi step utamanya ya, riset. Yang kedua membuat konten. Yang ketiga evaluasi. Riset itu gimana maksudnya? Konten yang bagi teman pengen bikin gitu ya. Misalkan ini ada beberapa contoh aja sih. Contoh jenis konten. Ada edukasi, testimoni, informasi, inspirasi, hard selling, soft selling, carousel, storytelling, banyak kan. Misalkan teman-teman mau nyarinya tuh edukasi, mau bikin kontennya yang edukasi. Ya udah berarti edukasi aja. Oke, siap, Bang Adi. Nah, misalkan edukasi. Edukasi yang seperti apa? Nah, kita cari aja tuh di, misalkan kita bukanya TikTok ya. Di TikTok edukasi properti gitu. Hashtag, pakai, carinya coba hashtag edukasi properti. Terus nanti ada kayak, oh orang-orang ngebahasnya tentang ini. Berarti kita eh, kan udah tuh minta si ChatGPT untuk bikin ide konten tentang edukasi ya. Nah, kayak ditambahin juga nih, oh kayaknya di konten yang ini bisa lagi, bisa dipanjangin lagi sama kita kalau misalnya jelasin apa aja, jelasin bla gitu ya. Nah, itu edukasi. Riset-riset jenis konten seperti itu kan, konten hard selling yang lagi naik daun hari ini apa ya kira-kira itu. Kan kalau waktu itu sempet yang kayak apa sih kesundul banteng gitu kan pas Sakti mah bikinnya teh kalau saya dulu ada cheerleader mau jatuh tapi sayanya push up gitu itu terus ada yang pokoknya marketing core dulu namanya marketing core trennya. Nah itu bisa dipakai gitu ya, jangan lupa riset jadi teman-teman tetap harus update sosial media. Nah yang kedua ada bikin kalender konten ya, ini contohnya aja. Contohnya kurang lebih dulu saya bikin tuh seperti ini. Jadi ada tanggal ini menandakan di hari itu saya harus posting gitu. Misalkan tanggal 1 Februari mau udah dijadwalin nih video hard selling dulu, soft selling. Nah, teman-teman tuh sebenarnya stepnya gampang sih. Tulisin aja sih tanggal, jenis konten, judul, tema, skrip sama catatan. Tanggal udah bikin, nah jenis kontennya ya udah jenis kontennya tuh mau ini kalau manual ya. Kalau manual berbicaranya manual, tinggal misalkan ini mau hard selling ditempel di mana aja gitu. Kalau misalkan mau pakai ChatGPT juga bisa sebenarnya. Nih, buatkan kalender konten untuk konten properti selama 30 hari. Buat dalam bentuk tabel yang berisi kolom tanggal. Tadi itu apa aja? Tanggal, jenis konten, judul, tema, konten, judul atau tema. Ini jangan script dulu ya, mintanya hook aja. Hook dan hook. Ini. Hmm. Nah, dia udah otomatis nih ChatGPT kalau teman-teman nggak mau apa namanya nggak mau ribet gitu ya. Tuh, udah ada tanggal, jenis konten udah enak banget zaman sekarang mah. Kalau saya pribadi dulu dari ChatGPT itu agak kurang srek sama konten-konten saya. Tuh kalau sebelum di KBP ya, sebelum di KBP, saya tuh yang pertama tuh karena jualannya produk, jadi ada unboxing, ada review produk, ada review produknya, terus abis gitu kayak produknya dipakai, misalkan kayak dipakai main game gitu. Kalau dulu saya kayak gitu, selalu urutannya tuh selalu kayak gitu. Atau misalkan kayak setiap setelah satu urutan unboxing, preview sama review, saya ngasihnya edukasi gitu. Karena kebetulan dulu laptop, jadi misalkan tips Excel. Nah, tips Excel gitu. Jadi ada edukasinya. Selain soft selling, hard selling, edukasi. Soft selling, hard selling, edukasi. Soft selling, hard selling, edukasi. Kayak gitu aja terus.
Itu bisa. Kalau dari sini kurang srek ya. Nah, kan kayak ini nih giveaway kan gak mungkin justru kita teh mau mendapatkan cuan dari bikin konten gitu ya. Misalkan giveaway kayaknya nggak dulu udah gitu. Misalkan kayak bikin artikel blog, aduh nggak bisa nulis artikel gitu ya. Udah skip aja gitu. Makanya kenapa saya jarang pakai ChatGPT untuk bikin kalender konten kayak gitu ya. Nah, ini yang saya udah bikin contohnya mah kayak gini sih. Nah, catatan ini maksudnya gimana teh? Misalkan kayak ini nih video home tour. Home tour nggak pede masuk kamera gitu ya. Ya udah weh, kita megang kamera terus kita masuk ke ruangannya satu-satu terus nanti kita voice over aja gitu. Nah, ini kamar tidur di bawahnya luasnya sekian-sekian. Itu bisa. Ini misalkan video home tour, judul atau temanya tanpa talent nih, house tour tanpa talent. Nah, nanti di sini skripnya teman-teman tulis sendiri gitu ya, yang udah teman-teman bikin dari ChatGPT, terus pakai bahasa teman-teman sendiri, tempelin aja di sini selama kurang lebih 30 hari. Kalaupun sanggupnya, kayaknya nggak sanggup deh kalau misalkan setiap hari syuting, edit kayak gitu mah ya udah nggak apa-apa. Mulai coba setidaknya seminggu ada upload 2 kali gitu ya. Kayak gini juga bisa. Jadi catatannya voice over tanpa talent. Kayak gini. Dulu saya kalau misalnya bikin konten, kalender konten kayak gini. Bisa teman-teman terapin, soalnya ini lumayan ngaruh gitu ya. Terus, nah ini yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi sebenarnya ini rada masuk ke level selanjutnya gitu ya. Kenapa? Soalnya ada engagement, ada reaction, terus ada kualitas iklannya, skripnya, terus kita nganalisis gitu jatuhnya. Nah, engagement ini apa? Kalau misalkan teman-teman buka, katakanlah ini ya, Instagram gitu, kita buka Instagram. Kita buka ya, coba kita lihat dulu viewers yang paling banyak yang mana ya. Kita buka yang ini nih. Nah, ini kalau di Instagram. Kalau di Instagram, teman-teman udah tinggal klik aja yang ini. View Insight. View Insight ini diklik. Si loading ya, bentar ya. Nah, di sebelah sininya, di pinggir gitu ya, kalau misalkan di handphone, ada di bawah di bawah sininya ada tuh view insight. Insight apa ya? Masukan gitu. Bahasa Indonesianya, aduh, saya lupa. Pokoknya di situ ada ya. Nanti di sini akun yang terjangkaunya apakah followers, apakah banyaknya non-followers. Semakin banyak non-followers yang kejangkau, berarti teman-teman sukses gitu. Terus ada berapa kali sih video ini diputar, terus yang muternya, yang benar-benar orang sekali muter, udah gitu nge-skip, itu ada 342, sisanya 84 orang tuh pas sudah dilihat, udah beres nih videonya akhir, tapi dia tetap ngulang lagi videonya sampai awal. Nih, ada watch time-nya. Rata-rata sama rata-rata orang nonton sampai di detik keberapa. Nih ada 13 detik. Kalau di handphone dia lebih apa ya? Dia lebih detail lagi. Jadi kayak ada gambar grafik, kurva dan segala macam kayak gitu ya. Ini apa? Interaksi. Ada berapa like, ada berapa komen, berapa save yang menyimpan sama yang ngirim ke orang lain juga gitu. Sama ada profile activity. Aktivitas profil ada berapa orang yang jadi ngelihat ke akun kita gitu ya. Kan kalau misal orang lihat ke akun kita, udah pasti dia ngelihat video-video kita yang lain. Kayak gitu teman-teman harus bisa lihat. Ini kalau misalkan evaluasi, saya sendiri juga emang rada sulit ya mengakui.
Cuma teman-teman harus aware juga kalau misalkan udah bikin konten, tapi kok kenapa ya ampun banget gitu yang nge-view-nya tuh cuma kayak 10 orang gitu. Pada kemana? Padahal misalkan follower saya tuh udah 2.000 gitu. Tapi yang nonton Reelsnya cuma 10 orang. Wah, berarti ada yang salah. Apakah salahnya dari kualitas skripnya kurang gitu ya, storytellingnya, atau misalkan kualitas editingnya, pasti editnya ini gitu ya. Itu bisa jadi dari situ. Kalau misalkan audiens sendiri sebenarnya kita bisa nargetin sih ya target audiensnya. Cuma agak agak sulit juga karena nanti di analisis setiap video itu ada akun yang terjangkau itu yang umurnya 18 sampai sekian tahun, 20 sampai sekian tahun, 30 sampai sekian, dan itu semuanya ada, semuanya ya. Mau di TikTok, mau di Instagram ada. Kenapa saya tahu? Soalnya dulu eh saya suka merhatiin itu sih. Terlebih kalau misalkan dia diiklanin. Kalau misalkan kualitas iklan kan ada yang namanya CTR gitu-gitu kan. Kalau kualitas iklan saya kurang paham gitu mah yang lebih paham Pak Sakti sama Pak Ilmi gitu ya. Nah, teman-teman harus aware pokoknya tentang evaluasi ini. Kalau misalkan skripnya kurang masih itu-itu aja, coba cari-cari referensi konten yang lain terus amati tiru sampai praktik gitu. Kurang lebih seperti itu. Terakhir, dan ke Pasir Putih, punya lunch patik. Cakep. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa praktik. Mangga, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kalau barangkali pusing, pasti pusing sih. Saya paham, pasti pusing teman-teman semuanya. Cuma ada yang masih belum jelas kah? Biar saya jelasin ulang, boleh banget. Silahkan langsung aja open mic atau kalau nggak mau open mic di chat. Saya tunggu. Iya, Teh Ira. Ya, boleh teman-teman yang mau bertanya silahkan. Ada yang masih pusing banyak. Untuk editing pakai aplikasi apa yang simple dan bisa pakai HP? CapCut. Titik. Pakai CapCut aja. Cuma CapCutnya beli yang pro ya. Beli yang pro. Kenapa? Sekarang CapCut bener-bener banyak banget fitur pro-nya gitu. Dulu saya pakai CapCut itu dari COVID nih, dari 2020 saya udah suka ngedit-ngedit gitu. Cuma ngeditnya yang simpel-simpel aja gitu ya. Cuma makin ke sini si CapCut nih. Saya contohin di CapCut PC ya. Saya contohin di CapCut PC. Ini saya kaget karena saya baru ngeh gitu. Kok pas saya ngebuka CapCut, kok harus pro ya? Salah satu fitur yang dulu mah ya Allah ini teh gratis. Pokoknya dulu banyak banget yang gratis, sekarang harus pada berbayar semua. Nggak mahal kok, CapCut paling ada yang 20 ribuan sama 1 tahun di Shopee, teman-teman cari aja gitu ya. Punya aplikasi Shopee. Kalau Tokopedia nggak ada. Di Shopee, TikTok, premium 1 tahun. Nah, nanti klik aja, nanti tanya-tanya ke adminnya langsung. Kita share screen-nya yang ini. Share coba. Oke, bentar ya. Saya jawabin dulu yang Teh Ani. Nah, ini salah saya kaget. Oh, ternyata sekarang CapCut banyak sekali yang berbayarnya. Adalah ekstrak audio. Nih, sekarang ekstrak audio, kalau teman-teman kelihatan ya, di sini ada bendera pro-nya. Ini dulu gratis. Terus, saya kaget lagi itu adalah untuk noise reduction.
noise reduction ini sekarang harus pro. Dulu ini masih apa ya, masih gratis. Yang berbayar itu yang vocal isolation. Ini wah sekarang udah pro. Makanya banyak banget yang pro sekarang kalau yang baru ya. Jadi ribuan lagi. Konten itu prinsipnya ya, kalau bagi saya pribadi, selama hampir 2 tahun jadi konten kreator, nggak tahu kita yang mana yang bakalan viral. Jadi makanya kenapa setiap hari itu kalau bisa posting gitu ya, karena kita nggak tahu ada banyak sering terjadi gitu ya. Kita udah bikin video niat banget, kita udah ngerasa ini pasti naik banget di kontennya, ternyata malah bukan giliran kita nggak niat tapi kontennya naik gitu. Tapi bukan berarti harus selalu kayak gitu ya, nggak. Dalam artian kita nggak tahu nih konten yang mana yang disukai sama audiens, jadi kita menyediakan ibaratnya kita rumah makan, kita masak nih, kita jualan masakan, kita nggak tahu eh, orang yang mana aja yang bakal datang ke kita dan suka gitu ya, kayak gitu. Nah jadi mau ada yang video sama musik tapi cuma tulisan aja, nggak ada suaranya, dibikin. Terus juga video dengan voice over juga tetap dibikin gitu. Karena kalau saya pribadi, kalau pagi-pagi nih sambil dandan gitu ya, saya biasanya dengerin kontennya itu yang orangnya sambil ngomong. Misalkan saya kalau pagi-pagi itu suka buka TikTok tuh sambil apa namanya, sambil siap-siap buat berangkat, Dokter Iksan Koti. Nah, dia kan suka bercerita gitu ya, keadaan di IGD itu seperti apa gitu. Dia habis pulang IGD gitu. Nah, saya biasanya suka dengerinnya ya, saya mah lagi ngapain gitu kan, lagi beres-beresin kamar gitu. Tapi beliau mah ya udah ngomong aja, tapi kan seru gitu. Misal tentang edukasi, tentang apa ya, keuangan gitu. Ya, hanya mah ngapain gitu sambil masak, nyuci piring, tapi memang apa, di videonya tetap ngeplay kayak gitu ya, tetap dibikin aja. Atau orang yang rajin membaca mah pasti mau membaca nih konten cuma gambar gini doang terus ditambahin tulisan-tulisan gitu, pasti baca kok. Ada orang yang kayak gitu juga. Bagaimana langkahnya untuk konten iklan kita tetap tepat sasaran ke target market, bukan untuk viral saja? Wow, ini mah tentang iklan ya. Kalau tentang iklan sendiri, saya jujur nih, Kak Adi kurang mengerti, mohon maaf ya, bukan tidak mau menjawab. Soalnya saya biasanya untuk ini aja sih, konten aja. Kalau misalkan iklannya pengen tetap tepat sasaran, berarti kita di target marketnya kalau nggak salah ya. Ini kan biasanya kalau Pak Ilmi pakai Meta Ads, di Meta Ads tuh suka ada tuh kayak misalkan seingat saya teh profesinya apa gitu. Terus lokasi daerahnya. Memang memang agak-agak susah sih. Soalnya ini juga berkaitan sama konten. Konten waktu winning konten buat SIV itu saya terus-terusan bikin kontennya hard selling gitu. Hard selling terus-terusan biar CTA-nya bagus. Terus juga tepat sasaran, banyak yang NUP kayak gitu-gitu. Itu bisa ada lanjutannya di partnya Pak Sakti. Betul tidak Pak Sakti? Kalau hashtag apa saran konten, nah betul. Ini juga salah satu hal yang penting ya, penggunaan hashtag teman-teman. Kalau saya pribadi, sampai sekarang saya itu maksimal 5 sampai 6 hashtag. 6 tuh udah maksimal 6 hashtag. Misalkan kalau teman-teman lihat Instagram KBP, itu yang pertama pasti ada hashtag KBP Nusantara. Yang kedua perumahan Islami. Terus misalkan menabung rumah untuk ibadah, naik gaji untuk investasi. Terus kayak jadi ada hashtag-hashtag yang apa ya? Yang paling wajib sih hashtag akun kita. Biar kita tuh bisa tahu dari hashtag itu ada berapa banyak orang yang nonton konten-kontennya kita gitu. Itu yang paling penting ya. Terus selebihnya mah teman-teman, kan kalau misalnya kita mau nambahin hashtag apa namanya?
kita suka ada tuh misalkan hashtag perumahan Islami, ada berapa juta post, ada berapa ribu post gitu ya. Cari hashtag berarti bisa juga ya pakai ChatGPT, bisa dong. Nanti minta ChatGPT-nya hashtag apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam konten perumahan Islami di kawasan Bandung Timur gitu. Tapi saya saranin sih jangan banyak-banyak ya. Gitu, jangan banyak-banyak, 5 atau 6 gitu. Soalnya saya pernah nyobain sekitar berapa belas hashtag gitu. Jadi kan banyak banget tuh warna biru gitu ya dipastikan. Malah jadinya nggak efektif gitu. Atau misalkan kayak kan suka ada tuh orang yang pakai hashtag tuh FYP viral, XYZ BCA gitu kan. Nah, itu saya sendiri bikin konten kayak gitu malah jadi melempem gitu. Jadi lebih baik eh hashtagnya yang relevan aja. Terkecuali kalau misalkan di kontennya tuh eh, perumahan ini viral gara-gara ada program nabung rumah. Berarti kan ada hashtag viralnya juga dong, karena kan rumahnya viral. Gitu bisa. Semuanya bisa dilakukan oleh ChatGPT ya, teman-teman. Jadi dia akan selalu bersedia 24/7 alias setiap hari, setiap saat, setiap waktu di mana saya dan kapan saja asalkan punya kuota atau terhubung dengan internet gitu. Kurang lebih seperti itu. Mangga, ada yang mau bertanya lagi nggak? Seru nih kalau tanya jawab kayak gini, jadi nggak cuma satu arah. Karena kalau cuma teman-teman yang dengerin saya kan pasti ngantuk ya. Boleh silahkan yang mau bertanya lagi. Apalagi ya untuk bikin konten. Tetap kuncinya ada di prom ya teman-teman ya. Kuncinya tetap ada di prom. Jadi teman-teman harus banyak-banyak explore. Gak apa-apa salah-salah juga mencoba. Nah, terus ini saya nyobain ChatGPT ke ChatGPT ya bikin prom tapi tipe misalkan perumahan jadi peremhan gitu. Nggak apa namanya nggak komplit gitu ya si hurufnya. Ternyata dia tetap ngerti gitu. Tipsnya mau voice over kalau pengen tanpa talent. Kalau temen siapa ya yang konten tanpa talent? Oh ini, kalau ibu-ibu tahu DEBM nggak sih? Yang konten masak-masak, tapi misalkan kayak semangkanya dicuci, terus semangkanya teh digoreng gitu. Atau misalkan menteganya dicuci, terus menteganya digoreng. Kalau misalkan tahu DEBM, dia juga kan kan, tapi dia bisa bikin storytelling yang kalau kita mah DBM memang dia konsepnya ingin buat kita audiens pada ngambek harus mau voice over. Terus kalaupun misalkan tapi dia tuh nggak mau voice over juga, ya udah mau nggak mau pertama harus sesekali voice over. Kalaupun nggak mau voice over, berarti bisa pakai AI. Jadi kalau misalnya di CapCut itu ada apa sih namanya di audio, terus nanti ada voice changer, bukan, text to speech kalau bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya saya kurang tahu, pokoknya teks menjadi audio gitu ya. Text to speech pokoknya kalau misalnya settingan CapCut bahasa Inggris, nanti dia ada pilihan si apa namanya si suara-suaranya, misalkan mau suaranya siapa gitu. Kita coba lihat ya. Kita share screen yang ini. Kita buka CapCut. Misalkan ini. Ini deh. Nih, akad murabah. Akad murabah ini ada tuh text to speech. Nah, di sini ada si Ica, ada si Sinta gitu ya, banyak banget. Pokoknya teman-teman bisa pakai di sini. Ini juga walaupun dia AI gitu, banyak kok biasanya yang pada suka dengerin kayak gini tuh baby boomers, terus Gen X gitu ya. Masih tertarik tuh sama apa namanya sama konten-konten yang pakai suara AI. Kalau kayak ngegayatnya millennials, Gen Z gitu ya, itu lebih baik voice over sih kalau kata saya. Karena kalau milenial sama Gen Z mah kan kayak vibes-nya kekinian banget ya. Nah,
mau nggak mau itu harus pakai suara kita karena mikirnya kebanyakan gitu milenial sama Gen Z kalau misalnya pakai AI oh berarti penipuan gitu ada aja yang berpikir pakai ini kalau misalnya emang nggak mau ya gitu. Jangan pokoknya itu sih boleh contoh DEBM terus siapa lagi yang nggak ada talentnya bentar saya mikir dulu konten yang nggak ada talentnya sebenarnya banyak konten yang nggak ada talentnya oh ini teman-teman pernah nggak sih ini karena saya cewek ya mohon maaf kontennya tuh dia sambil megang handphone katakanlah ini handphone ya katakanlah ini handphone nih terus dia tuh cuma nunjuk tek tek ke jalan di sini terus jalannya ke sana gitu ya ini handphone terus dia tuh ke sana nunjuk gitu dia masuk aja ke restorannya gitu ke restonya terus makan bla bla itu dia memang konsepnya nggak ada voice over terus juga nggak ada AI yang ngomong tapi memang banyak karena dia rekomendasi gitu. Berarti dia nambahin tulisan-tulisannya, tapi tulisannya juga yang kayak setahu saya tuh apa ya Bandung. Tadi yang bukan Bandung, Bu. Pokoknya dia punya ciri khas. Jadi teman-teman juga nanti kalau ketika ngedit pasti punya ciri khasnya masing-masing ketika ngedit ya. Kalau saya ngeditnya apa ya? Selain ada apa namanya? Caption di sini, di atasnya sama saya suka dikasih tulisan juga gitu kalau saya ya. Ciri khas ngeditnya. Terus dari tone warnanya juga pasti beda. Terus kalau saya rame ini nih sound effect banyak banget kan teman-teman bisa lihat. Nah, itu ciri khas saya kalau ngedit. Nanti setiap orang pasti punya ciri khasnya masing-masing. Seperti itu. Jadi makanya suka ada apa ya konten apa ya. Oh ini kemarin yang viral kan rumah Gria tuh. Gue tunjukin rumah sudah jadi dan siap huni. Terus kan banyak tuh karena dia viral dicontohin sama orang-orang ya. Tapi kan nggak sama nggak se apa ya menarik rumah Gria gitu. Jadi setiap orang pasti punya gaya bahasanya masing-masing, gaya kontennya masing-masing. Gitu. Boleh, Mangga ada yang mau nanya lagi nggak? Ayo teman-teman. Seru nih. Tanya jawab kayak gini. Oh ya, caption ya, lupa ya caption. Caption kalau dulu tuh ada AI, aduh saya lupa namanya apa ya. Belakangnya tuh bukan AI, kalau ChatGPT mah kan belakangnya teh AI gitu ya. Ini mah belakangnya teh .io. Dia bisa pertama bikin artikel, dia bisa bikin makalah, terus dia bisa bikin caption, hashtag, script, apalagi. Wah, di situ itu lengkap banget, cuma sekarang udah di-ban di Indonesia. Dulu saya pakai itu buat bikin caption, tapi sekarang karena ada ChatGPT juga kan ada versi 4.0 ya, versi 4-nya, cuma itu berbayar. Teman-teman bisa pakai ChatGPT aja gitu atau pakai Meta AI boleh, Gemini boleh, Copilot boleh. Cuma Copilot dia settingannya tuh bahasa Inggris sih. Terus ada lagi dari Brave tuh apa ya? Scorpio bahasa ya. Jadi teman-teman eh, ini satu-satu explore satu-satu ya. Iya nggak apa-apa teh. Di screennya ke sini. Jauh ini teman-teman pusing ya, bukan mengerti karena pasti pusing kalau pusing. Ada lagi.
bertanya. Yuk. Tugas teman-teman ingat ini ya, bikin kalender konten. Nih, sebenarnya ini enak, bikinnya gampang. Bikin kalender kontennya, praktek bikin kalender kontennya, melaksanakan per tanggalnya yang susah. Tapi ini bermanfaat banget, yakin deh. Kalau saya dulu biasanya suka ditambahin di sininya, di checklist, statusnya gimana, statusnya tercapai atau enggak, gitu. Kalau nggak bisa, udah, nggak usah maksain, seminggu 2, 3. Tapi benar-benar pure ya, benar-benar pure konten dibuat sendiri, bukan konten saya. Terus sama teman-teman cuma ditambahin belakangnya aja. Enggak ya, cobain kayak gitu. Karena ini dulu nih. Eh, bertanya lagi, Kak, apakah ada pasang? Nih teman-teman yang mau bertanya lagi nggak nih? Mumpung saya masih on, sebenarnya masih on sih. Dan kalau misalnya teman-teman mau bertanya langsung gitu ya, boleh langsung japri aja ke saya. Teman-teman ada nomor saya nggak sih? Kalau nggak, boleh tanyain nomor saya gitu ya, yang belum punya nomor saya ke nomornya Pak Sakti. Nanti insya Allah kalau misalkan di jam kerja sih, selalu saya jawab gitu, fast respon. Cuma kalau di luar jam kerja memang saya memang rada slow respon. Boleh, boleh, boleh ya teman-teman semuanya. Ini nggak ada lagi nih, nggak ada lagi yang mau bertanya. Oh, astagfirullah dari tadi tuh kayak gini. Baru tahu sekarang. Oke, nggak ada lagi nih yang mau bertanya. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, sesinya akan saya tutup. Nanti kalau teman-teman sudah praktek gitu ya, sudah merasa haus ilmu lagi nih, butuh ilmu lagi, next part selanjutnya bakalan dilanjutin versi, ini kan versi fundamental ya, versi dasar, beginner, nanti ada versi intermediate dan advance-nya nanti sama Pak Sakti gitu. Karena kalau misalkan teman-teman di sini belum menguasai yang fundamentalnya, yang beginnernya, kesananya akan susah gitu. Jadi dipraktekin dulu aja ini. Kalau misalkan ada apa ya, kesulitan gitu pada prakteknya, boleh langsung hubungin ke saya aja. Begitu teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak ada lagi yang mau bertanya, mohon maaf banget harus saya akhiri. Ayo tenang aja. Kalau butuh nanti tinggal, kalau di jam kerja insya Allah ada. Gitu. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan
waktunya untuk belajar bersama saya. Sebenarnya saya juga masih belajar ya, teman-teman. Jadi kita di sini sama-sama belajar aja. Kalau misalkan ada kesalahan, baik perkataan atau perbuatan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang mau apa eh, record teh, yang mau rekamannya, saya kasih linknya. Sekarang mau diupload dulu ke YouTube. Nanti minta ke Pak Sakti ya teman-teman, karena yang dapat link di hari ini cuma teman-teman yang ikut aja. Jadi sama saya mau di screenshot dulu siapa aja pesertanya. Buat jadi catatan teman-teman di luar sini nggak akan yang nggak ikut gitu ya. Yang udah daftar tapi nggak ikut nggak akan dapet nih nanti. Oke. Terima kasih banyak ya. Saya matiin ininya.